jumpa kembali buat anak didik kami kelas 9. Apa kabar kalian? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Topik kita hari ini adalah bersahabat dengan alam. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari materi kita bab yang keempat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami dan juga menuntaskan materi kita, yaitu alam sebagai bagian hidup manusia. Dan kita sudah melihat manfaat alam bagi kehidupan manusia. Bahwa alam itu merupakan tempat kita menjalani kehidupan, membangun kehidupan, membangun harapan, dan juga membangun masa depan. Nah, alam juga kita butuhkan sebagai sumber hidup kita. Karena kebutuhan primer dari hidup kita, itu kita peroleh dari alam. Misalnya oksigen yang sangat kita butuhkan, itu kita dapatkan dari alam. Kemudian air yang juga sangat kita butuhkan, kita dapatkan dari alam. Kebutuhan kita yang lain berupa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kesemuanya itu kita dapatkan dari alam. Jadi alam itu memproduksi seluruh kebutuhan pokok kita. Bahkan tempat tinggal kita juga itu kita bangun dari alam. Jadi kalau alam itu rusak, maka dia akan macet dalam memproduksi kebutuhan kita. Maka kita bisa melihat betapa pentingnya manfaat alam itu bagi kehidupan kita. Maka wajar sebenarnya dan pantas dan harus juga kita menjaga, memelihara, merawat, dan mengembangkan alam ini. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana hubungan kita dengan alam. Dan materi ini diberi judul Bersahabat dengan Alam. Ini mau menunjukkan kedekatan manusia dengan alam. Nah, layaknya sahabat, tentunya kalian kan punya sahabat. Kalau dikatakan dia sahabat, itu orang itu ada di hati kita. Dan kita tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada sahabat kita. Harapan terbesar kita adalah agar sahabat kita itu memperoleh kebaikan-kebaikan, terlindung dari bencana dan kesulitan. Begitu juga halnya dengan alam. Kalau kita mengatakan bersahabat dengan alam, artinya kita minimal tidak ingin alam itu mendapat sesuatu yang buruk. Karena itu kita tidak akan memperlakukan alam itu dengan tindakan-tindakan yang dapat merusaknya. Sebaliknya, di dalam hati kita, kita ingin berusaha melakukan yang terbaik bagi alam. Bagaimana alam itu kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita kembangkan, kita tata. Karena memang manusia diberi kemampuan untuk melakukan itu semua. Jadi kita bisa membuat alam ini menjadi lebih baik, tetapi kita juga bisa membuatnya lebih buruk. Ya, kalau kita menggunakan kemampuan kita justru merusak alam. Jadi kalau dikatakan sahabat, itu berarti kita menginginkan agar alam ini berproses dan berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mendapati alam ini menjadi alam yang asri dan kehidupan yang ada di dalamnya akan berjalan dengan baik. Sehingga bukan hanya kita manusia yang bisa hidup baik di alam ini, tetapi juga makhluk hidup yang lain juga bisa merasakan betapa baiknya hidup di dunia ini. Nah, di materi ini kepada kita disodorkan satu orang tokoh, yakni Santo Fransiskus dari Assisi, yang dinobatkan oleh gereja sebagai pelindung lingkungan hidup, ya, karena kedekatannya dengan alam. Nah, kalau kalian lihat dan pelajari lebih dalam tentang Santo Fransiskus ini, kalian akan melihat bahwa dia menjadikan segala sesuatu itu sebagai saudara dan saudarinya. Kalau tadi kita mengatakan alam ini sebagai sahabat,
dia bahkan selangkah lebih maju lagi, yakni saudara dan saudarinya. Dia menyebut matahari itu sebagai saudaranya, bulan itu sebagai saudarinya, bahkan kematian sendiri dia sebut sebagai saudari maut. Jadi semua dia rangkul sebagai saudara dan saudarinya. Nah, jika ini yang terjadi, maka inilah yang kita sebut dengan persaudaraan universal, gitu ya. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama alam ciptaan Tuhan. Sehingga terbangunlah suasana harmonis, bahkan lebih jauh lagi, terbangunlah suasana Firdaus, di mana sesama ciptaan Tuhan tidak ada yang saling melukai, saling memunahkan, tetapi semuanya berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Nah, karena itu kita patut dan pantas sebenarnya meneladani Santo Fransiskus ini, bagaimana kedekatan dia terhadap alam, bagaimana relasi dia dengan alam itu sebagai sahabat dan bahkan sebagai saudaranya, bersaudara dengan seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, ini contoh yang disodorkan kepada kita untuk kita pelajari, yang ya bisa kalian pelajari lebih jauh, ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan kepada kalian tugas berangkat dari teks kitab suci yang disediakan untuk kita dalami pada materi ini, yakni dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, coba kalian lihat teks itu, bisa ditemukan dalam buku kalian, bahkan juga bisa ditemukan dalam Alkitab, ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang Bapak ajukan kepada kalian untuk kalian tuntaskan, untuk kalian dalami dari teks ini. Yang pertama adalah, apa tugas manusia sesuai dengan teks kitab suci tersebut? Yakni dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tadi, ya. Apa tugas manusia di sana? Kemudian yang kedua adalah, tindakan apakah yang dilakukan oleh manusia untuk menjalankan tugas itu dalam kehidupan sehari-hari? Tindakan apa yang dituntut dari kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tugas yang disebutkan di sana dalam teks itu? Dan yang ketiga adalah, coba kalian buat moto atau slogan yang dapat memacu orang, merangsang orang untuk mencintai lingkungan hidup, minimal tidak merusak alam. Ya, kira-kira apa moto yang bisa kalian ciptakan, yang bisa kalian tuliskan, yang kalau dibaca orang dia tergerak, ya, untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, itu saja 3 tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Selamat mengerjakan, ya. Tetap semangat untuk anak didik kami kelas 9. Sekian dan terima kasih.